Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Rismawati Saipudin. Di sini saya sebagai moderator dari kelompok 7. Adapun materi yang akan kami sampaikan yaitu tentang membuktikan cerpen sebagai suatu bentuk genre prosa fiksi Indonesia. Sebelum masuk ke dalam pembahasan materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 7. Yang pertama, ada saya sendiri, Rismawati Saipudin, dengan NPM 205030029. Saya lahir di Sukabumi pada tanggal 30 Juli tahun 2002 dan ada Herna dengan NPM 185030008, lahir di Purwakarta pada tanggal 22 Mei pada tahun 2000. Baiklah, kita masuk pada pembahasan pertama yang akan dijelaskan oleh Herna. Saya akan menjelaskan materi saya yaitu hakikat cerpen. Menurut Abrams, dalam Nurdiantoro menyatakan bahwa sesuai dengan namanya, cerpen secara harfiah. Novel berarti sebuah barang baru yang kecil, kemudian diartikan sebagai cerita pendek. Jika dibaca, jalan peristiwanya lebih padat, sedangkan latar maupun kilas baliknya disinggung sambil lalu saja. Di dalam cerpen hanya ditemukan sebuah peristiwa yang didukung oleh peristiwa-peristiwa kecil lainnya. Cerita pendek juga memberikan kesan tunggal yang dominan dan memusatkan diri pada satu tokoh dalam suatu situasi. Baik, selanjutnya, menurut Nurdiantoro ada beberapa hal yang dapat dijadikan pedoman mengenal cerpen, yaitu A. Menurut bentuk fisiknya, cerita pendek atau disingkat cerpen. Yang B. Ciri dasar lain cerpen adalah sifat rekaan. Cerpen bukan penuturan kejadian pernah terjadi berdasarkan kenyataan yang sebenarnya, akan tetapi benar-benar hasil rekaan pengarang. Sumber cerita yang ditulis berdasarkan kenyataan kehidupan. Yang C. Ciri cerpen yang lain adalah bersifat naratif atau penceritaan. Yang D. Cerpen sebagai karya fiksi dibangun oleh unsur-unsur pembangun yang sama. Yang E. Cerpen dibangun dari dua unsur yaitu intrinsik dan ekstrinsik. Selain itu memiliki unsur peristiwa, plot, tema, tokoh, latar, dan sudut pandang. Karena bentuknya yang pendek, cerpen menuntut penceritaan yang serba ringkas, tidak sampai pada detail khusus yang kurang penting, dan lebih bersifat memperpanjang cerita. Baik, selanjutnya ciri khas cerpen, yaitu ada 3. Cerita pendek yang pertama, yang kedua bersifat naratif, yang ketiga bersifat fiksi. Cerpen merupakan cerita yang pendek. Pendek di sini biasa berarti cerita yang habis dibaca selama sekitar 10 menit atau sekitar setengah jam. Bersifat naratif artinya cerpen harus bersifat menceritakan bukan argumen, ajakan analisa atau deskripsi. Dan berkesan fiksi artinya cerpen merupakan ciptaan atau rekaan dan hanya mengundang satu kejadian. Baik, selanjutnya unsur intrinsik cerpen. Dari pendapat para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa unsur intrinsik pembentuk cerpen adalah yang pertama, tema. Tema merupakan gagasan yang mendasari sebuah cerita. Yang kedua, setting atau latar. Keterangan petunjuk tentang tempat, waktu, peristiwa, fisik suara, karya visi. Yang ketiga, plot atau alur. Rangkaian peristiwa yang direka dan dijalani dengan seksama yang menggerakkan cerita melalui rumitan ke arah klimaks dan selesai. Yang keempat, point of view atau sudut pandang. Arah pandang seorang pengarang dalam menyampaikan sebuah cerita, sehingga cerita tersebut menjadi lebih hidup dan biasa disampaikan dengan baik kepada pembaca dan pendengarnya. Yang kelima, style atau gaya. Cara menggunakan pikiran melalui bahasa secara khas yang memperlihatkan jiwa dan kepribadian penulis. Yang keenam, karakter atau
atau penokohan, cara pengarang menampilkan tokoh dalam ceritanya, dan bagaimana tokoh-tokoh tersebut. Yang ketujuh, suasana kondisi batain tokoh dan fisik sekitar yang bisa membawai pembaca mengetahui bagaimana perasaan dalam tulisan. Yang kedelapan, amanat, pesan moral yang diinginkan disampaikan oleh penulis kepada pembaca, berupa nilai-nilai luhur yang bisa dijadikan teladan atau contoh. Baik, selanjutnya, konsep pengajaran cerpen. Dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP, baik novel, cerpen, puisi, dan materi-materi sastra yang lain telah diatur sedemikian rupa sehingga siswa diharapkan dapat menguasai kompetensi yang terkait dengan sastra. Dalam silabus pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia SMA atau MA, kurikulum tingkat satuan pendidikan KTSP tercantum standar kompetensi tentang menganalisis unsur intrinsik cerpen. Baik, selanjutnya, prinsip teori belajar. Prinsip-prinsip teori belajar berikut ini dikemukakan oleh para ahli bidang psikologi pendidikan. Pertama, law of fact, yaitu bila hubungan antara stimulus dengan respon terjadi dan diikuti dalam keadaan memuaskan, maka hubungan itu diperkuat. Kedua, spirit of fact, yaitu reaksi emosional yang mengiringi kepuasan itu tidak dapat terbatas kepada sumber utama pemberian kepuasan, tetapi kepuasan mendapati pengetahuan baru. Yang ketiga, law of express, yaitu hubungan antara perangsang dan reaksi diperkuat dengan latihan dan penguasa. Sebaliknya, hubungan itu melemahkan jika dipergunakan. Yang keempat, law of readiness, yaitu bila satuan-satuan dalam sistem syaraf telah siap berkonduksi dan hubungan itu berlangsung, maka terjadinya hubungan itu akan memuaskan. Yang kelima, law of premise, yaitu hasil belajar yang diperoleh melalui kesan pertama akan sulit digoyahkan. Yang keenam, law of intensity, yaitu belajar memberi makna yang dalam apabila diupayakan melalui kegiatan yang dinamis. Yang ketujuh, law of frenzy, yaitu bahan yang baru dipelajari akan lebih mudah diingat. Yang kedelapan, fenomena kejenuhan. Yang kesembilan, belongingness, yaitu keterkaitan bahan yang dipelajari pada situasi belajar akan mempermudah berubahnya tingkat laku. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang model pengajaran cerpen. Pasti itu model pengajaran cerpen. Model pengajaran adalah pola yang menggambarkan urutan, alur, tahap-tahap keseluruhan yang pada umumnya disertai dengan serangkaian kegiatan pembelajaran. Pola urutan dari macam-macam model pengajaran memiliki konsep yang sama. Arti dari konsep yang sama maksudnya itu setiap model pengajaran diawali dengan menarik perhatian atau motivasi peserta didik terlebih dahulu, lalu diakhiri dengan penutupan berupa merangkum pokok-pokok pengajaran. Jadi, yang paling utama dalam model pengajaran cerpen yaitu motivasi atau perhatian peserta didik. Jika sudah begitu, maka proses pengajaran akan berjalan dengan semestinya atau akan berjalan dengan baik. Dalam model pengajaran cerpen ada beberapa hal yang memang harus diperhatikan dan di sini saya akan mencoba untuk menjelaskannya. Yang pertama ada keterampilan prasyarat. Keterampilan prasyarat merupakan pengetahuan awal yang harus dimiliki peserta didik untuk mempelajari bahan ajar yang baru. Maksud dari pengetahuan atau keterampilan awal yang harus dimiliki yaitu pengetahuan atau keterampilan yang lebih rendah dari apa yang akan dipelajari. Misalnya, untuk menulis cerpen, peserta didik harus sudah mengetahui unsur-unsur apa saja yang membangun cerpen tersebut. Kegiatan prasyarat.
Kegiatan prasyarat ini berhubungan dengan keterampilan prasyarat. Hanya saja jika keterampilan prasyarat itu lebih ke pengetahuan awal peserta didik, sedangkan kegiatan prasyarat ini lebih kepada kegiatan yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Kegiatan ini bisa dilakukan melalui teknik tes, yaitu prates atau tes awal, dan teknik non-tes seperti wawancara. Melalui wawancara dan tes awal, maka kemampuan awal peserta didik dapat diketahui oleh guru. Hasil dari jawaban tes awal dapat dijadikan dasar untuk menetapkan materi pembelajaran selanjutnya. Yang harus kita perhatikan di sini, tidak semua peserta didik memiliki pengetahuan awal yang sama. Ada saja peserta didik yang memiliki pengetahuan awal kurang atau bahkan tidak memilikinya. Maka peserta didik tersebut harus diberi materi atau bahan pembekalan. Bahan pembekalan dapat diambil dari materi atau modul di bawahnya. Dalam RPP yang menjadi referensi saya, kegiatan awal yang biasa dilakukan sebelum kegiatan pembelajaran yaitu yang pertama, peserta didik merespon salam, tanda mensyukuri anugerah Tuhan dan saling mendoakan. Yang kedua, peserta didik merespon pertanyaan dari guru berhubungan dengan pembelajaran sebelumnya. Biasanya dilakukan dengan cara tanya jawab. Yang ketiga, peserta didik menyimak kompetensi dan tujuan pembelajaran yang akan dicapai dan manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, peserta didik mendiskusikan informasi dengan proaktif tentang keterkaitan pembelajaran sebelumnya dengan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Dan yang kelima yaitu peserta didik menerima informasi tentang hal-hal yang akan dipelajari, misalnya metode, media, langkah pembelajaran, dan penilaian pembelajaran. Penalaran. Penalaran adalah suatu proses berpikir manusia untuk menghubungkan data atau fakta yang ada sehingga sampai pada suatu kesimpulan. Penalaran yang ada di dalam pengajaran cerpen dilakukan melalui sistem belajar berkelompok sehingga terjadi komunikasi antara peserta didik dan peserta didik, peserta didik dan guru, sehingga bimbingan yang dilakukan oleh guru hanya pada saat-saat yang diperlukan saja. Dominasi guru dalam kegiatan pembelajaran bisa dikurangi dan peserta didik berusaha belajar dengan menemukan konsep atau materi pelajaran secara mandiri. Peserta didik akan diminta berdiskusi dalam kelompok untuk mencari unsur-unsur yang membangun cerpen, lalu membuat kesimpulan tentang masalah dan solusinya, mengaitkan dengan konsep dan masalah lainnya, dan menyampaikan hasil diskusi berupa kesimpulan berdasarkan hasil analisis, baik secara lisan, tertulis, atau media lainnya. Hal ini dilakukan untuk mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, dan mengungkapkan pendapat dengan sopan. Kerangka cerpen. Kerangka cerpen merupakan kegiatan yang dirancang oleh guru untuk mencapai tujuan pembelajaran. Adapun kerangkanya sebagai berikut. Yang pertama ada nama sekolah. Di sini saya mengambil dari SMA Negeri 2 Boyolali. Yang kedua, mata pelajaran yaitu Bahasa dan Sastra Indonesia. Yang ketiga, kelas atau semester. Di sini kelas 11 semester ganjil. Yang keempat, ada materi pokok yaitu tentang cerita pendek. Yang kelima, alokasi waktu 4 kali 45 menit dalam 2 kali pertemuan. Yang keenam, ada kompetensi dasar yaitu 3.9 menganalisis unsur-unsur membangun cerita pendek dalam buku kumpulan cerita pendek. Lalu juga ada 4.9 mengkonstruksi sebuah cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun cerita pendek. Yang ketujuh ada strategi. Melalui kegiatan pembelajaran dengan pendekatan pedagogik genre, saintifik, dan CLIL, dengan model saintifik, peserta didik dapat menentukan unsur-unsur pembangun cerita pendek, menelaah teks cerita pendek berdasarkan struktur dan kaidah,
menentukan topik tentang kehidupan dalam cerita pendek, dan menulis cerita pendek dengan memperhatikan unsur-unsur pembangun. 8. Metode. Di sini menggunakan metode tanya jawab, diskusi, dan pemberian tugas. 9. Teknik. Dalam penyampaian materi dengan menggunakan metode tanya jawab, diskusi, dan pemberian tugas, khususnya dalam materi cerpen, guru harus memberikan pertanyaan-pertanyaan seputar cerpen yang membuka jalan bagi peserta didik untuk berdiskusi lebih lanjut tentang masalah yang timbul, dan guru memberikan tugas mengenai permasalahan yang harus diselesaikan peserta didik dalam waktu tertentu yang sudah disepakati. Yang ke-10, taktik. Taktik yang bisa digunakan guru dalam pembelajaran cerpen bisa dengan memberikan ilustrasi lewat video interaktif atau PowerPoint yang sudah disiapkan sebelumnya. Dan yang ke-11 ada model. Model yang digunakan yaitu menulis terbimbing. Prosedur pembelajaran. Prosedur pembelajaran merupakan rangkaian aktivitas dan interaksi antara peserta didik dan guru yang dikendalikan melalui perencanaan pembelajaran. Pelaksanaan proses pembelajaran perlu dilakukan secara sistematis berdasarkan prosedur pembelajaran yang telah dikembangkan. Oleh karena itu, salah satu kemampuan yang harus dimiliki oleh guru adalah mampu memahami dan melaksanakan prosedur pembelajaran dalam pembelajaran kelompok, individual, maupun klasikal. Secara umum, tahapan pembelajaran terbagi menjadi 3 tahapan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan pendahuluan. Guru harus dapat menciptakan kondisi awal pembelajaran yang meliputi membina keakraban, menciptakan kesiapan belajar peserta didik, dan menciptakan suasana belajar yang demokratis. Apresiasi meliputi kegiatan mengajukan pertanyaan untuk mengaitkan materi yang akan dibelajarkan dengan materi atau pengetahuan yang telah dikuasai peserta didik sebelumnya. Memberikan komentar atas jawaban yang diberikan peserta didik dan membangkitkan motivasi dan perhatian peserta didik untuk mengikuti kegiatan pembelajaran. Kedua, kegiatan inti. Pada dasarnya, kegiatan inti merupakan proses untuk mencapai kompetensi atau tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Kegiatan inti yang disusun oleh guru meliputi yang pertama ada memberitahukan tujuan atau garis besar materi tentang cerpen. Yang kedua, menyampaikan alternatif kegiatan yang akan ditempuh peserta didik. Dalam tahapan ini, guru perlu menyampaikan pada peserta didik tentang kegiatan belajar yang bagaimana yang harus ditempuh peserta didik dalam mempelajari topik-topik maupun kemampuan tersebut. Contoh, jika dalam pembelajaran yang digunakan diskusi, maka guru harus menyampaikan bagaimana teknik atau prosedur diskusi tersebut. Atau jika digunakan lebih kepada eksperimen, maka guru harus menyampaikan teknik atau prosedur eksperimen. Atau jika pembelajarannya cenderung belajar kelompok, maka guru harus membentuk kelompok dan harus menyampaikan teknik atau prosedur belajar kelompok tersebut. Begitu pula dengan strategi-strategi yang lainnya. Yang ketiga, yaitu membahas materi dan menyampaikan bahan pelajaran tentang cerpen. Untuk memudahkan pembahasan tentang kegiatan inti pada pembelajaran akan dikelompokkan menjadi 3 bentuk kegiatan pembelajaran. Yang pertama yaitu penyajian bahan pelajaran secara klasikal. Kegiatan pembelajaran klasikal cenderung digunakan oleh guru apabila dalam proses belajarnya lebih banyak bentuk penyajian materi dari guru. Yang kedua, menyajikan atau membahas bahan pelajaran secara kelompok. Pembelajaran kelompok merupakan suatu proses belajar mengajar yang didesain dalam bentuk kelompok dengan jumlah siswa antara 4 sampai 6 orang sesuai kebutuhan dan tujuan belajar. Yang ketiga, pembahasan materi pelajaran melalui pembelajaran perseorangan. Kegiatan belajar perseorangan ditunjukkan untuk menampung kegiatan pengayaan dan perbaikan. Program pengayaan perlu diberikan
pada siswa yang memiliki prestasi atau kemampuan yang melebihi dari teman sekelasnya. Yang terakhir yaitu menyimpulkan pelajaran. Langkah ini dalam prosesnya sebagai teknik untuk penguatan terhadap hasil belajar siswa secara menyeluruh. Setelah kegiatan awal, kegiatan inti, yang terakhir ada kegiatan penutup. Hal yang dilakukan pada kegiatan penutup yang dilakukan oleh guru dengan peserta didik yaitu menyimpulkan, merefleksikan, dan memberikan penekanan materi penting terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan. Dalam kegiatan penutup terdapat kegiatan tindak lanjut yang harus ditempuh berdasarkan pada proses dan hasil belajar peserta didik. Secara umum, kegiatan akhir dan tindak lanjut pembelajaran yang harus dilakukan oleh guru diantaranya menilai hasil proses belajar mengajar, memberikan tugas atau latihan yang dikerjakan di luar jam pelajaran, memberikan motivasi dan bimbingan belajar, menyampaikan rencana pembelajaran yang akan dilakukan selanjutnya, dan menutup kegiatan belajar mengajar. Evaluasi. Di akhir pembelajaran, guru melakukan penilaian pembelajaran yang meliputi partisipasi, motivasi, keseriusan, inisiatif peserta didik, dan perkembangan peserta didik dalam menguasai pembelajaran menulis cerpen. Ada dua jenis penilaian yang digunakan, yaitu yang pertama, penilaian proses. Penilaian ini dilakukan selama kegiatan diskusi kelompok berlangsung untuk menilai sikap siswa dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Dalam penilaian proses digunakan lembar penilaian sikap atau afektif yang terdiri dari beberapa aspek. Aspek pertama yaitu kedisiplinan, aspek kedua yaitu minat, aspek ketiga kerjasama, aspek keempat keaktifan, dan aspek kelima yaitu tanggung jawab. Skornya di sini yang paling tinggi itu 4, yang sedang itu 3, dan kurang itu 2. Dan yang kedua ada penilaian hasil. Dalam penilaian hasil digunakan rubrik penilaian untuk mengetahui kompetensi peserta didik dalam menanggapi cerpen. Ada beberapa aspek yang dinilai, yaitu aspek pertama, kelancaran dalam menanggapi cerpen. Aspek kedua, ketepatan mengungkapkan tokoh. Aspek ketiga, kemampuan menjelaskan karakteristik tokoh. Aspek keempat, kemampuan menjelaskan latar cerita. Dan yang kelima yaitu aspek kemampuan membuat sinopsis cerpen. Untuk skornya masih sama, yang paling tinggi itu 4, yang sedang itu 3, dan yang kurang itu 2. Nah, guru disarankan melaksanakan penilaian proses dan penilaian hasil sesuai dengan RPP yang telah ditulis. Penilaian proses ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan kompetensi peserta didik, sedangkan penilaian hasil bertujuan untuk memantau hasil prestasi peserta didik dalam pembelajaran menulis cerpen. Itulah penjelasan dari kelompok 7. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan mohon maaf apabila terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.